بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kalau salah sekarang sampai angka 26 ya? Ya, betul. Hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah haqqa hamdan hamidin nahmadu syukran jami'in ni'ami mazidi wa salli wa sallimu ala nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Fadilatul muhtaramin asatidatinul kiram. Alhamdulillah pada kesempatan Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita melanjutkan kembali ngaji kita di kitab Al-Minahus Sadiyah. Kitab Hikam ya, Syarah Abdul Majid ya. Kita Fatihah dulu ya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi khususan ila syamna Allah Sayyidina Abdul Majid asyarnu bi usul-usul nafa'an bi karamatin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim yamtin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. من علامات النجح في النهايات الرجوع إلى الله في البدايات. من علامات النجح, dari tanda suksesnya seseorang fin nihayati, di akhir perjalanannya menuju ke hadirat Allah, ar-ruju' ilallah, adalah baliknya orang itu ilallahi, kepada Allah, fil bidayat, di permulaannya. Ciri orang itu bakal sukses di akhir perjalanan menuju ke Allah itu adalah awalnya sudah balik ke Allah. Cirinya orang itu bakal sukses, bakal wusul kepada Allah bila awal mujahadah riyadhahnya, awal ibadahnya, awal pergerakannya menuju ke Allah itu sudah balik ke Allah. Balik ke Allah maksudnya tawakal ya, tawakal. Kalau orang itu dalam permulaan pergerakan batinnya menuju ke Allah itu sudah penuh dengan ketawakalan, menyandar kepada Allah, tidak menyandar kepada dirinya sendiri, tidak menyandar kepada selain Allah, itu ciri-ciri orang bakal sukses nanti di akhirnya. Nah gitu. Jadi kalau orang itu awalnya sudah tidak nyandar ke Allah, tidak bisa sukses. Kalau orang itu nyandarnya kepada diri sendiri, tidak akan ketemu usul. Kalau orang itu, ini kalau balik kepada makalah awal, kalau orang itu iktimatnya kepada usahanya sendiri, ya tidak akan bisa sukses. Jangan-jangan ini yang membuat kita kok tidak usul-usul. Karena kita itu tidak tawakal dari awal. Tidak tawakal dari awal. Jadi dari awal sudah tawakal. Ibadah mau tidak karena apa-apa. Ini benar-benar dari awal sudah balik kepada Allah. Cuma masalahnya orang ibadah suruh langsung Allah itu ya susah Pak ya. Susah. Karena kalau kita ibadah langsung ke Allah, maksudnya itu apa? Kalau misalnya ibadah langsung ke Allah itu maksudnya udah bersih, tidak ada kekeliruan, tidak ada kesalahan, murni ikhlas Allah saja. Yang bisa ya cuma Nabi Rasul sama wali-wali besar. Kalau orang kayak kita ya nggak mungkin.
Terus bagaimana? Ya yang penting kita ini terus bergerak menuju ke titik rujuk ilallah. Dalam bahasanya orang thariqah itu kalau kita goyang sedikit dari arah Allah, rujuk. Doa rujuknya orang thariqat, Ilahi anta maqsudi waridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Itu doa rujuk, doa balik ke Allah. Lah kalau orang yang tidak thariqat, ya pokoknya balik ke Allah, gitu aja sebenarnya. Kalau di dalam sholat itu rujuk ke Allah itu apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu rujuk. Biar pikiran kita balik sadar bahwa yang terbesar itu Allah. Kalau kita ketarik dengan urusan kehidupan sehari-hari, balik lagi Allahu Akbar. Bukan yang kita pikirkan yang besar. Yang besar itu Allah. Itu semuanya kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini dalam rangka rujuk sebenarnya. Ya, dalam rangka rujuk, dalam rangka balik ke Allah. Cuma meskipun sudah diajari rujuk begini, saya tidak rujuk saja. Ya, sudah Allahu Akbar, ya saya Allahu Akbar, isinya tidak ke Allah juga. Gitu. Saking parahnya ini, nyimpangnya arah batin kita dari Allah ini, ditarik cek repotnya. Kayak besi udah terlanjur bengkok, dilurusin cek repotnya. Supaya gampang, panasin sampai itu menyala, baru dilempengin, gampang. Manasinya ya pakai zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, biar mudah diluruskan. Kalau orang thariqat balik, jadi kalau dia zikiran Allah 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 Allah, Allah, kok goyang, kok jadi kepikiran ada bau ini itu segera berhenti zikirnya, rujuk ilahi, balik ke Allah dulu, supaya ndak terusan ini. Pas kita udah zikiran la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus kok pikiran ngelayang, berhenti dulu, ilahi, balik ke Allah lagi, ya ditarik ke Allah dulu. Kalau orang itu rujuk di awal pergerakannya, perjalanannya menuju ke Allah, sukses orang itu, sukses. Di akhirnya bakal sukses. Min alamatin nujhi fin nihayat ar-ruju'u ila Allah fil bidayat. Ciri bakal suksesnya orang wusul di akhir perjalanan spiritualnya, ruhaniyahnya menuju ke hadirat Allah adalah baliknya dia kepada Allah sejak di awalnya. Ay minal alamatid dallati 'ala nujhi bi dhammin nuni, yakni ciri yang menunjukkan kepada tercapainya tujuan akhir nujhi. Tapi saya lebih enak mengartikan suksesnya. Sukses itu ya tercapai tujuan akhir. Ciri atau tanda yang menunjukkan adanya kesuksesan an-nujhi, tercapainya sampai akhir yang dituju, bidhammin nuni, dengan mendomahkan nun, bacanya nujhi, ay dhafara lil muridi bimaksudihi fi nihayatihi. Artinya, yakni maksudnya itu adalah al-dhafara, ya, tercapai, lil muridi, bagi murid, bimaksudihi, terhadap maksud tujuannya, fi nihayatihi, di akhirnya. Jadi nujhi itu maksudnya tercapainya murid pada apa yang dituju di akhirnya. Apa itu ar-ruju'u ilallah?
Maksudnya apa? Yang balik kepada Allah Ta'ala Mahaluar Allah bitawakuli atau bitawakali dengan ketawakalan alaihi kepada Allah. Maksudnya kalau orang itu tawakal sejak awalnya, maka bakal sukses di akhirnya. Wal isti'anati, dan memohon pertolongan bihi kepada Allah fi bidayatihi, pada awal perjalanan batinnya menuju ke hadirat Allah. Faman sahhaha bidayatahu birruju'i ilallahi, faman maka barang siapa sahhaha yang membenarkan, membaguskan bidayatahu awal perjalanannya menuju ke Allah, birruju'i dengan rujuk balik ilallahi kepada Allah, wa tawakkuli, dan dengan tawakal fi jami'i umurihi, dalam segala perbuatannya, dalam segala perkaranya, alaihi atas dirinya, nujiha diselamatkan. Orang itu maksudnya bakal diselamatkan fi nihayatihi, sukses, selamat, nujiha bakal sukses fi nihayatihi, di dalam akhirnya, allati hiya halu wusulihi ila matlubihi, yang nihaya itu maksudnya dia itu halu wusulihi, iku apa ya itu nihaya itu maksudnya adalah keadaan wusulnya, halu wusulihi, keadaan wusulnya atau keadaan sampainya orang itu ila matlubihi, kepada yang dicarinya, yakni Allah. Wa faza bima yuqarribuhu ladaihi, dan dia beruntung dengan apa-apa yang mendekatkan dirinya ladaihi, di hadapan yang dicari, matlub Allah. Wa amma man lam yasih, adapun orang yang tidak membenarkan, wa amma man lam yusahhih, wa amma man lam yusahhih bidayatahu, adapun orang yang tidak mau membenarkan, membaguskan, membenarkan awal pergerakan batinnya terhadap Allah, bima dzukira, dengan apa-apa yang sudah diingatkan tadi. Kalau orang ibadahnya tidak mau tawakal, ibadahnya tetap dengan menyandar pada diri sendiri, apa? In qata'a anil wusul, orang itu bakal putus anil wusuli, dari wusul kepada Allah. Kalau orang tidak mau memperbaiki awal pergerakan batinnya menuju ke Allah, ya tidak bakal bisa wusul, putus nanti. Walam yablugh fi nihayati amrihil ma'mul, walam yablugh, dan tidak akan mampu menjangkau atau mencapai fi nihayati amrihi, di akhir perkaranya, ya, di akhir perkaranya, al-ma'mul, yang dia cita-citakan itu, ya tidak akan bisa sampai kalau orang tidak mau rujuk ilallah, tidak mau tawakal. Karena itu pelajaran kita hari ini yang paling penting adalah belajar untuk mentawakalkan kepada Allah itu sejak dari awal. Jadi zikiran tawakal kepada Allah, wis terserah Gusti Allah, mau dijadikan apa saya ini ke depan, pokoknya itu Allah ridho, saya ridho, sudah, la ilaha illallah, pokoknya begitu ya, dilihatkan itu. Qala ba'dul arifin,
Sebagian orang-orang yang ma'rifat kepada Allah menyatakan, man dhanna annahu yasilu ilallahi bighairillahi quti'a bihi, wa man ista'ana ala ibadatillahi binafsihi wakkala ila nafsihi. Man barang siapa dhanna yang menyangka annahu sesungguhnya dia yasilu sampai ilallahi kepada Allah bighairillahi tanpa pertolongan Allah. Kalau ada orang menyangka bahwa dia bisa sampai kepada Allah itu tanpa pertolongan Allah, quti'a bihi, terputus orang itu dari Allah. Artinya terus kalau dia tetap menyangka sampai ke Allah, padahal dia perasaannya dia bisa sendiri sampai ke Allah, itu bukan Allah. Berarti dia dalam ketertipuan. Wa man ista'ana ala ibadatillah, barang siapa yang meminta pertolongan kepada ibadah, dalam hal ibadah kepada Allah binafsihi, dengan nafsunya, dengan dirinya, wakala ila nafsihi, maka Allah bakal mewakilkan orang itu kepada nafsunya, kepada dirinya. Saya mau sholat yang banyak. Kenapa? Kalau saya sholat banyak, nanti saya alim, maka saya bisa sampai ke hadirat Allah. Ini kalau bapak ngomong ke anak SMP, sanawiyah, anak ibtidah, ya gak masalah, ya memang begitu itu. Tapi kalau ngomongnya kepada orang yang sudah ngerti hakikat, ini serius. Kalau serius, masalah itu. Masalah itu. Di mana masalahnya? Karena masih nyandar pada diri sendiri. Alhamdulillah, saya tadi malam bisa sholat 100 rakaat. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa membuat saya sampai ke hadirat Allah. Gak sampai. Gak sampai. Kenapa? Nyandar pada diri sendiri. Alhamdulillah saya bisa sholat. Saya. Jadi sombong sebenarnya itu, masih ada riya. Jadi bapak nyangka bisa sholat itu karena bapak. Jadi saya bisa sholat itu karena saya. Nah itu. Kayak begini nih, kalau ndak wali yang jelasin, kita nggak sadar. Kita nggak sadar, nggak tahu kita kalau itu salah, itu nggak tahu. Kita nyangkanya ya bener aja, ternyata salah. Salah, nggak boleh. Terus ya jangan nyandar pada diri sendiri. Mbah Hasyim Asy'ari itu, meskipun beliau itu orang yang sangat hebat, alim allamah, beliau itu kalau nulis kitab di depan itu mengatakan bahwa penulis kitab ini adalah orang yang sangat miskin, orang yang sangat hina, al-hakir, alladzi la syai' fihi fil haqiqah. Saya ini tulisannya orang yang sangat miskin, sangat fakir, yang secara hakikat tidak ada apa-apanya orang itu. Secara hakikat tidak ada apa-apanya orang itu. Mbah Hasyim itu begitu kalau nulis. Jadi nganggap dirinya nggak ada. Ya itu yang benar. Berarti Mbah Hasyim itu sufi. Dari pernyataan ini udah kelihatan, ini orang tidak mau menyandar pada dirinya. Benar-benar dia hilang. Ya, dari semua aktivitasnya dia hilang. Ya itu Mbah Hasyim. Nah itu guru kita yang harus kita contoh. Kalau kepingin sampai ke Allah, belajar tidak melihat kontribusi diri kita di dalam ibadah itu, tapi lebih melihatlah karunia Allah yang maha besar atas diri kita sehingga kita bisa melakukan ibadah itu. Itu maksudnya.
Tapi kalau orang ibadah itu karena dirinya menganggap dia mampu, ya itu yang jadi masalah, tidak akan sampai. Ya, kata Syekh Athaillah Sakandari, kata Syekh Asarnubi, nggak sampai kalau begitu itu. Ya kalau dia menyandar ke nafsu, ya dia diberikan ke nafsu oleh Allah. Ya dia ke dirinya sendiri, akhirnya dirinya sendiri yang ngatur sendiri. Kalau orang ngatur sendiri, padahal Allah ngatur, dia ngatur, ya siap-siap saja stres. Karena aturan sampean tidak akan dipakai. Pasti yang menang aturannya Allah. Ya, sampean masih ngatur aja, ya diatur Allah, masih ngatur. Ya akhirnya sampean stres. Karena sampean tidak mau tawakal. Saya mau dagang dan saya harus sukses karena saya sudah melakukan ini. Kan itu aturan sampean, aturan Allah enggak. Begitu enggak jadi, gagal, stres. Tapi kalau begini kan enggak, saya mau dagang, ikut sunnah Rasulullah supaya kita mencari ma'isyah, mencari rizki. Tapi rizki itu dari Allah. Dagangan ini sababiyah saja, hakikatnya dari Allah. Maka saya tawakalkan semua kepada Allah. Bagus itu. Ini yang bisa sampai itu yang begini ini. Apalagi di ibadah. Alhamdulillah. Kalau tidak ditolong Allah, rasanya saya itu jangankan sholat sampai berokaat-rokaat, mau bangun wudhu aja, wong aslinya saya ini males kok. Kalau tidak dibangkitkan Allah batin saya, ya tetap tidak akan sholat saya ini. Berarti nyatanya saya bisa sholat malam ini tidak lain adalah besarnya anugerah Allah. Terima kasih ya Allah, matur nuwun ya Allah, kok saya jelek-jelek begini sik dipilih untuk bisa sholat malam, matur nuwun ya Allah. Jadi tidak ada dirinya. Loh, kalau begini cara ibadahnya ya alhamdulillah. Kok tak rasakan udah 10 tahun saya ini puasa Daud. Cuma jangan diomongkan ke orang ini ya. Alhamdulillah, kita tafakuri sendiri. Alhamdulillah, ini kalau bukan Allah yang nolong, apa ya bisa. Wong aslinya saya ini ndak kuatan, melihat makanan ndak kuat, melihat minuman ndak kuat. Ini benar-benar Allah nolong saya. Terus mudah-mudahan Allah terus memberikan kekuatan ini sehingga tetap bisa ibadah kepada Allah. Loh, ini tawakal ke Allah sudah. Kalau begini rujuk sampean aman. Tapi kalau ngaku saya bisa sendiri, loh itu resikonya tidak sampai. Yang ke-27, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Man barang siapa asyraqat, yang memancar, mencorong, bidayatuhu, apa kalau orang Jawa, kemoncer, gilang gemilang. Siapa yang memancar gilang gemilang awalnya, maka asyraqat nihayatuhu, akhirnya akan gilang gemilang. Siapa yang start pertamanya itu memang keren, begitu tobat niat balik ke Allah, yo puasa sunnahnya jalan, yo zikirannya jalan, yo solawatannya jalan, yo istiqomahnya jalan, yo rajin ngajinya jalan. Siapa yang penuh warna awal hidupnya dengan berbagai mujahadah riyadhah, siapa yang hebat di dalam permulaan menuju ke hadirat Allah dengan mujahadah riyadhahnya, orang itu nanti akhirnya akan hebat. Akhirnya akan hebat. Jenengan kalau mau ngecek kayak apa mujahadah riyadhahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, waduh,
moncer benar gitu ya, moncer benar. 25 tahun tidak pernah peduli dengan siapapun, hanya berada di goa-goa, di reruntuhan situs-situs Bizantium Mesopotamia, Bizantium Mesopotamia yang ada di daerah Irak. Syekh Abdul Qadir tidak kuat. Kalau Syekh Abdul Qadir kita bahas kita tidak kelas sangat tidak kuat. Dari awal Syekh Abdul Qadir itu makannya nggak jelas. Awalnya Syekh Abdul Qadir itu kalau makan nunggu buangannya orang, yang orang sudah tidak mau makan. Dia itu tidak bisa makan kalau masih ada yang nyenengi makanan itu. Lebih baik orang yang seneng itu yang makan, ya Bang. Sampai satu hari Syekh Abdul Qadir sudah tidak makan berhari-hari. Syekh Abdul Qadir itu ke tempat orang yang biasanya kalau sudah makannya ini dibuang, yang sudah dibuang, yang masih halal. Ketika Syekh Abdul Qadir datang ke tempat itu, kalau bahasa kita sampah, itu kok banyak orang miskin yang sudah ada di situ juga. Minggir Syekh Abdul Qadir, tidak ikut berebut. Berarti makanan yang sudah buangan ini sih dikehendaki orang. Maka Syekh Abdul Qadir mau makan yang tidak dikehendaki orang, yang memang sudah tidak yang diabaikan orang. Ini mujahadah kelas apa? Kita tidak kuat. Gitu itu. Akhirnya karena sudah kelamaan tidak makan, Syekh Abdul Qadir itu sudah hampir pingsan. Dia masuk masjid di kota Baghdad itu. Akhirnya begitu masuk pingsan Syekh Abdul Qadir. Pingsan. Ya jangan ditiru. Ini wali udah apa-apa, Bapak jangan ya. Begitu pingsan, Syekh Abdul Qadir siuman, terus ditolong oleh anak muda yang baru saja membeli ayam roti bakar yang sangat lezat. Kemudian itu disuapkan ke Syekh Abdul Qadir karena kelihatan orang yang lapar kan tidak usah ngomong juga kelihatan. Jadi dia langsung disuapi Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir disuapi, pada saat sadar itu tidak mau nelan. Tidak mau nelan. Siapa kamu? Kata Syekh Abdul Qadir. Siapa kamu? Karena Syekh Abdul Qadir tidak mau makan bareng orang. Siapa kamu? Terus dia ngomong, saya ini pemuda dari Jilan. Itu sedesa dengan Syekh Abdul Qadir. Ada apa kamu kesini? Kata pemuda ini, aku nyari Abdul Qadir Al-Jilani. Aku nyari Sayyid Abdul Qadir. Kenapa? Ya aku ini orangnya, ada apa? Ibumu sudah meninggal dunia. Terus aku ini dipeseni ibumu suruh bawa harta tinggalan bapak ibumu. Ini hartamu sekarang aku bawa. Tapi aku minta maaf karena aku sudah muter-muter nyari kamu selama ini, tidak ketemu-ketemu. Sampai uangku sendiri habis. 3 hari aku tidak makan. Terpaksa aku ambil uangmu tadi, tak belikan ayam sama roti bakar. Berarti uang siapa? Uang Syekh Abdul Qadir sendiri kan? Baru ditelen sama Syekh Abdul Qadir. Ya Bapak bayangkan. Itu Pak, kelas wali yang top itu begitu. Wis gak kebayang kita itu mau niru wali terus. Apalagi niru Rasulullah. Waduh. Kira wali kayak orang biasa, angger makan, angger jeplak.
Ini tidak begitu. Begitu ditelan, Syekh Abdul Qadir merasa cukup, sepeser pun tidak diambil uang itu. Kata Syekh Abdul Qadir, sedekahkan kepada orang miskin. Tidak diambil. Lagi-lagi ruwet kita nyuntuh, ruwet. Ya. Jadi memang moncer semua. Abu Yazid Al-Bustami itu ditanya mujahadah riyadhahnya tidak mau cerita. Tapi ketika ditanya yang paling ringan, udah yang paling ringan, baru dia ngomong yang paling ringan 30 tahun tidak pernah tidak lapar dan tidak pernah peduli pakaian yang menempel di tubuhnya. 30 tahun lapar bibatnin ja'i wa badanin ar, dengan pakaian yang sudah tidak dia pedulikan, ya. Yos berat, yos amalannya orang-orang begini ini hebat-hebat. Siapa yang amalannya hebat, maka dia bakal dapat akhir yang hebat. Kalau orang amalannya yo gitu-gitu tok, yo insyaallah akhirnya yo gitu-gitu tok. Jadi harus istimewa, harus istimewa. Maka harus banyak kita ibadah macam-macam, nggih. Aiman ammara awqatahu fi hali sulukihi bi anwa'i ta'ati, yakni man ammara, orang yang memakmurkan awqatahu, waktu-waktunya, fi hali sulukihi, pada keadaan suluknya, pergerakan menuju kehadirat Allahnya, memakmurkan bi anwa'i ta'ati, dengan berbagai macam ketaatan, ya sholat, ya zikir, ya puasa, ya ngaji, ya sedekah, wa mulazamatil aurati, dan dengan memulazamahkan wirid-wiridnya. Yo ketaatan apa dilakukan, wirid-wiridnya dibaca, yo istighosahnya, yo manakibnya, yo la ilaha illallahnya, yo Allah-Allahnya, yo solawatnya dibaca. Wirid-wirid lainnya, wirid ba'da sholatnya dibaca semua, ya, dibaca semuanya. Orang yang biasa mulazamah, asraqat nihayatu, maka akan memancar gemilang akhir dari perjalanan ruhaninya. Memancar dengan apa? Bi ifadatil anwari wal ma'arifi, memancar dengan limpahan emanasi itu melimpah, limpahan nur, limpahan cahaya-cahaya, wal ma'arif, dan kemakrifatan, hatta yadhfira bil murati, sehingga orang itu mendapat banyak murad, mendapat banyak, atau yadhfira itu bisa bermakna berhasil juga, sehingga dia berhasil mencapai murad. Ada murid, ada murad. Ada murid, ada murad. Murid arada yuridu iradatan, isim fa'ilnya muridun, orang yang menghendaki, kepanggih, ketemu sampai ke hadirat Allah, murid. Kalau murad itu isim maf'ul, orang yang Allah kehendaki untuk sampai kepada Allah. Kira-kira tinggi mana murid sama murad? Orang yang berkehendak, orang yang kepingin menuju Allah itu kira-kira bisa sampai Allah enggak? Ya bisa sampai, bisa enggak. Kira-kira banyak yang sampai atau banyak yang enggak sampai? Lebih banyak enggak sampai. Enggak sampai.
Tapi kalau orang yang dikehendaki Allah untuk sampai ke Allah, sampai enggak? Pasti sampai. Pasti sampai. Murad pasti sampai, murid belum tentu sampai. Murid baru sampai kalau dia bisa berubah menjadi murad. Kalau dia enggak berubah menjadi murad, ya murad marid. Ya. Ya enggak sampai-sampai. Jadi supaya bisa ya murid. Murid itu kayak apa? Kata Syekh Abdul Qadir di kitab Ghunyah. Murid itu adalah orang yang berusaha tabarruk, ya tabarruk min hududid dunya wal akhirah, min ladzatid dunya wal akhirah, fi qasdihi fil ibadatihi. Orang itu, murid itu kalau sudah ibadah itu berusaha membersihkan batinnya dari kepentingan dunia akhirat. Itu murid. Fa insyaallah lulus, kalau murid lulus insyaallah. Ya, kita kan kalau kepingin, kalau cuma kepingin kita kepingin ya. Setiap sholat kita udah kepingin berusaha, ilahi anta maksud tetap sholat ya Allah, saya niat untuk ngadep kamu ya Allah. Allah sholli fardhu dhuhri arba'a rakaatin akbar. Ya sudah niatnya, dengan udah niat. Ya wis ndak nyari dunia, kita sholat duhur ya ndak kepingin pangkat jabatan, ndak, sudah semata-mata kita ibadah kepingin kehadirat Allah, ndak kepingin akhirat. Nah ini yang repot. Biasanya saya kepingin. Nah kalau saya kepingin ya belum murid. Kalau murid saja belum, apalagi murad gitu ya. Nah terus habis gimana? Masuk kita sholat terus tidak kepingin surga? Apa yang mungkin? Ya gak mungkin. Mesti orang kepingin surga. Kecuali sampean tahu yang lebih hebat dari surga. Itu ya. Kalau sudah ngerti yang lebih hebat dari surga, memang ada yang lebih hebat. Ya yang punya surga. Nah kalau begitu jangan nyari surga, cari yang punya surga saja. Kalau bapak ketemu yang punya surga, itu lebih dipastikan bapak dapat surga. Nah kalau sudah begini, maka kemudian beralih, tidak nyari surga lagi, tapi nyari yang punya surga. Kalau sudah begini murid. Nah kalau sudah murid itu terus diusahakan ibadah itu hanya Allah terus ya. Sampai akhirnya oleh Allah dibasuh orang itu bima'ir rahmah. Dia dibasuh dengan air kasih sayangnya Allah. Kalau orang itu sudah kebasuh dengan air kasih sayangnya Allah, cirinya orang itu tidak pernah lelah lagi ibadah. Orang itu sudah tidak punya capek di dalam taat kepada Allah. Ya, aslinya orang bangun malam yang ngantuk Pak. Cuma kalau bapak sudah kena guyur rahmatnya Allah, tidak ada ngantuk itu sudah. Aslinya dzikiran sampai ribu-ribuan ya capek Pak, ya males. Cuma kalau orang itu sudah kehapus, keguyur oleh ma'ur rahmah dari Allah, ya ndak hilang gitu. Nah, makanya kalau sampai kemudian Imam Hanafi 40 tahun, bahkan ada yang menyebut 50 tahun ndak pernah batal wudu, sholat subuh dengan wudu isyaknya sama kayak Syekh Abdul Qadir 40 tahun, itu soalnya sudah kena siram, dimandikan ma'ur rahmah Allah. Loh kita ini ya belum. Kalau sampean kena itu ya langsung hebat ibadahnya, langsung hebat ibadahnya, langsung kuat ya. Nah kalau sudah begitu baru namanya murad.
Kalau orang sudah begitu murad. Nah, kalau orang begitu murad. Nah, ini Syekh Mu'taila mengingatkan, Syekh Abdul Majid Asyarnubi mengingatkan bahwa orang yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai ibadah dan senantiasa berzikir, itu nanti ujungnya dia akan mendapat limpahan nur dari Allah, kemakrifatan dari Allah, sampai akhirnya dia menjadi murad. Wa amma man kana qabla wa amma man kana qalil wa amma man kana, adapun orang yang kana ada opo qalilul ijtihad. Kana ini kalau kananya orangnya qalilal ijtihadi, kalau baca, kalau misalnya fa'ilnya itu kita man kan, barang siapa yang ada siapa man qalilal ijtihadi, sedikit ijtihadnya fil bidayatihi, dalam bidayahnya. Tapi kalau kita baca kana fa'ilnya ke qalilul ijtihad ya, wa amma man, adapun orang yang kana ada opo qalilul ijtihad, sedikit ijtihadnya fil bidayati, di permulaannya, fa innahu, maka sesungguhnya orang itu la yanalu, tidak akan mencapai mazidal isyraqi fin nihayah, tambahnya pancaran di dalam akhir perjalanannya. Tapi kalau orang itu sedikit ijtihadnya, males sholat, males zikir, males wiridan, rajin ya baru seminggu beat aja rajin, setelah itu udah ndak wiridan lagi. Loh, kalau orang kayak begini ya ndak bisa mencapai tambahnya nurnya ya ndak bisa nambah-nambah. Kalau begitu ya ndak bisa sampai ke nihayah, ndak sampai ke akhirnya. Insyaallah cukup ini ke penjelasan, tidak terlalu susah ya. Yang ke-28, ma ustudi'a fi ghaibis sarairi dhahara fi syahadati dhawahiri. Ma ustudi'a, sesuatu yang ustudi'a itu wudi'a ya, maknanya yang diletakkan, fi ghaibis syarair, fi ghaibis sarairi, di dalam keghaiban batin, sesuatu yang ada di dalam batin yang ghaib, yang tersembunyi. Dhahara fi syahadati dhawahir, maka akan nampak, fa'ilnya ma, dhahara apa ma fi syahadati, maka akan nampak sesuatu yang disembunyikan di dalam batin itu, nampak fi syahadati dhawahir, dalam penyaksian dhahir. Apa yang tersembunyi di dalam hati akan tampak di dalam perilaku perbuatan dhahir orang itu. Nah gitu. Jadi apa saja yang tersembunyi di dalam hati seseorang akan nampak pada tampilan dhahirnya. Hadhihi alamatu yu'rafu, hadhihi alamatun yu'rafu biha halul muridi muridis suluki. Tanda ini dikenali, dengan tanda ini tentunya dikenali keadaan murid yang sedang salik, murid yang suluk, yang bergerak menuju ke hadirat Allah.
Fa inna dhahira unwanul batini, karena sesungguhnya zahir itu ya tandanya batin. Zahir itu ya apa, penjelasannya batin. Zahir itu ya yang merepresentasikan batin. Faman tobat sariratuhu humidat sairatuhu, siapa yang bagus keadaan batinnya, humidat sairatuhu, maka orang itu layak untuk terpuji, dipuji perjalanan zahirnya. Orang yang batinnya bagus, maka orang itu akan terpuji perjalanan hidupnya. Clear ya? Wa mahma takun 'inda mri'in min khaliqatin wa in khalaqahat tuhfa 'ala an-nasi tu'lam. Wa mahma, kadang-kadang takun kamu ada, atau kamu jadi kamu ada, takun ada indamriin bagi seseorang min khaliqatin, dari khaliqatin tabiat. Kadang-kadang ada tabiat pada diri seseorang. Kadang-kadang ada tabiat, ada kebiasaan, ada sikap, ada ya tabiat. Ada tabiat pada diri seseorang. Fa in khalaha, apabila di batin itu tidak ada, tuhfa 'alan nas, maka ya tersembunyi dari manusia. Tu'lam tidak diketahui, tu'lam diketahui, ya, diketahui. Ya kalau orang itu baik ya akan kelihatan dari tampilan zahirnya, tidak baik ya akan diketahui dari tampilan zahirnya, gitu. Tapi kalau orang itu memang tidak memilikinya, di hatinya memang tidak ada sesuatu yang diletakkan dalam hati, ya tidak ada yang muncul di dalam zahir. Ya yang demikian sudah diketahui, ya, sudah sama-sama tahu. Wa qala al-akhar, maka ulama yang lain ada yang menyatakan dalailul hubbi la takhfa ala ahadin kahamilil miski la yakhfa idza aqiba. Dalilul hubbi, tanda cinta, la takhfa ala ahadin, tidak tersembunyi apa tanda cinta, ala ahadin, atas seseorang. Kahamilil miski, seperti pembawa minyak misik, kasturi. La yakhfa idza aqiba, tidak akan bisa menyembunyikan minyaknya itu, idza aqiba, ketika sudah memancar, menyebar, ya, sudah nyebar. Orang itu kalau jualan, kalau dia bawa minyak wangi, ya tetap tidak bisa menyembunyikan, tetap akan terbau wanginya. Maka seperti itu akhlak manusia. Kalau di dalam hatinya itu ada akhlak tertentu, maka akan seperti itulah gambaran batinnya, akan seperti itu. Kalau gambaran batinnya seperti itu, akan seperti itulah gambaran lahiriahnya. Fama fil qalbi min mahmudin aw madhmumin yadhharu
alal jawarih, tidaklah sesuatu di dalam hati itu, ini bukan tidak, fama fil qalbi, dan sesuatu yang ada di dalam hati, baik kebaikan maupun keburukan, bakal nampak pada anggota tubuh. Kalau orang itu apapun yang ada di hatinya akan kebaca dari anggota tubuhnya, nampak. 5 fil hadis, berdasarkan penjelasan hadis Rasul yang Rasulullah bersabda, lau khasha'a qalbu hadzal khasha'at lau khasha'a hadzal qalbu hadza la khasha'at jawarihuhu. Lau khasha'a, apabila khusyuk, apa qalbu hadza, hatinya orang ini, hatinya orang ini. Rasul sedang menyebut ada kasus orang lagi sholat gerak-gerak terus, maka Rasul menyatakan lau khasha'a qalbu hadza, kalau khusyuk hati orang ini, la khasha'a jawarihuhu, pasti anggota tubuhnya akan diam, ya, akan diam, akan tidak goyang-goyang. Orang khusyuk itu bisa dilihat, Pak, dari luar bisa kelihatan. Kalau orang khusyuk itu pasti diam, tenang. Tenangnya fisik itu menggambarkan tenangnya batin. Jadi kalau orang sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, yang kalau gini tidak bisa tenang. Kadang-kadang kalau saya ngelihat di YouTube imam-imamnya, kadang-kadang ya di syuting ya. Kalau nggak di syuting nggak ketahuan, karena di syuting jadi ketahuan. Ada yang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, nggak ngelihat tempat sujudnya, gitu loh ya, nggak ngelihat tempat sujudnya. Ya mestinya ya tata keramanya itu dipakai semua, namanya juga imam, ya, namanya juga imam. Jadi kalau orang itu batinnya sudah khusyuk, zahirnya pasti khusyuk. Faman idda'a biqalbihi ma'rifatallah, faman barang siapa idda'a yang mengaku biqalbihi dengan hatinya. Mengaku apa? Mengaku ma'rifatallah, mengaku makrifat kepada Allah Ta'ala, mahlur Allah, wa mahbubi wa mahabbatihi, dan ngaku cinta Allah. Kalau ada orang ngaku cinta, ngaku iman. Walam tadhar ala dhahirihi samaratu dzalika, samaratun dzalika minal lahji, betul samaratu dzalika itu idhofah. Apabila ada orang mengaku dia itu dengan hatinya, dia ngaku dia udah makrifat, dia udah mahabbah, padahal belum nampak pada zahir perbuatan dari ketaatannya itu. Minal lahji bidzikr, tidak kelihatan di dialek zikirnya, cuma ngaku makrifat tok. Dari zikirnya ada kelihatan
Orang yang tidak pernah zikiran itu Pak, dari dialek zikirnya aja kelihatan. Wong ngomong zikirnya aja udah nggak enak. Wong cara zikirannya sih la ilah cek kaku gitu ya. Orang yang tidak biasa zikiran itu kaku. Bukan persoalan lagu, bukan, tetap dialeknya aja udah kebaca. Kalau orang ngomong makrifat kok dialek zikirnya tidak menunjang, yaitu meragukan. Kalau orang itu ngaku dia itu memang orang khawas, itu kalau pimpin zikir, kalau dia orang torekot memang seru. Orang-orang khawas kalau pimpin zikir, wah pasti seru. Nangis-nangis kita, tidak akan kuat. Kalau dia sudah mulai la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada yang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada yang la ilaha illallah, la ilaha illallah, macam-macam ya. Yang penting mau lagunya kayak apa, kalau orang itu benar-benar di hatinya ada makrifat, ada mahabbah, itu dialeknya saja sudah kebaca. Tapi kalau orang itu ngaku-ngaku tok makrifat, giliran disuruh zikir bingung. Ya itu ngaku-ngaku, biasa begitu. Wal musara'ati ila ittiba'i amrihi, dan bersegera kepada mengikuti perkaranya, perkara Allah. Kalau orang ngaku cinta Allah tapi zikiran yo ndak ketemu lagunya, terus yo ndak cepet-cepet mengikuti perintah Allah, wal firari minal qawati'i syaghilati anhu, dan yo tidak cepet-cepet pergi, firar itu lari, pergi minal qawati isyaghilah, dari pemutus yang menyibukkan, anhu dari Allah. Katanya marifat, katanya ini, tapi tetap aja nge-game dok, tetap aja hanya main-main hidupnya ya. Kalau kayak gitu ya. Wal ittirabi anil wasaitil mub'idati minhu, dan juga dia juga enggak ittirab, enggak juga cemas anil wasaitil mub'idati, dari mediasi yang menjauhkan dia dari sarana, tidak cemas terhadap sarana, terhadap fasilitas yang menjauhkan dia dari Allah. Fahuwa kadzabun, orang itu pembohong, fi da'wahu muttakhidan ilahu hawahu. Orang itu pembohong dalam pengakuannya, pengakuan makrifat mahabbah itu pembohong kalau mutakhidan ilahu hawa, ya orang itu mengambil hawa nafsu sebagai Tuhannya ya. Kalau orang itu memang benar cinta kepada Allah, akan nampak di zahirnya, nampak saat dialek zikirnya, nampak saat dia taat kepada perintah Allah, nampak ketika dia lari dari segala hal yang bisa memutus batinnya dari Allah, cemas apabila dia sampai terkena berbagai perangkat yang menjauhkan dia kepada Allah. Kalau tidak merasa begitu, tapi cuma ngerasa dia mahabbah ma'rifah saja, tapi ya tetap tetap dengan kehidupan yang menjauhkan diri dari Allah, yaitu bohong ya, bohong kalau dia tidak mau benar. Maka ciri orang yang benar-benar benar-benar ciri orang yang benar-benar mengakui bahwa dirinya makrifat kepada Allah, ya pasti itu zikirnya bagus, segera mengikuti perintah Allah,
lari dari segala hal yang memutuskan diri kepada Allah, dan selalu cemas apabila ada hal-hal yang bisa menjauhkan dia dari Allah. Nah itu. Nah ini yang serius ini. Nah itu tadi insya Allah tidak usah dijelaskan panjang, udah paham ya. Nah ini yang berikutnya, syattani baina may yastadillu bihi au yastadillu alaihi. Al mustadillu bihi arafa al haqqa li ahlihi wa asbata al amra min wujudi aslihi wal istidlalu alaihi min adamil wusuli ilaihi wa illa famata ghaba hatta yustadalla alaihi wa mata ba'da hatta takuna al asaru hiya allati tusilu ilaihi. Syekh Mu'taillah menyatakan beda jauh. Syattan itu artinya jauh, jauh dan berbeda. Artinya ba'da wa faraqa, itu beda dan jauh. Jadi kita ngartikannya lebih bagus syattani, beda jauh. Beda jauh baina man istadalla yastadillu ya. Mayastadillu bihi, beda jauh antara orang yang memohon petunjuk langsung dari Allah, hinya ke Allah, au yastadillu alaihi, atau orang yang mohon petunjuk, yang mencari petunjuk dari alam semesta menuju kepada Allah. Itu maksudnya. Yastadillu alaihi itu mencari petunjuk untuk mengarah ke Allah. Itu. Tapi kalau yastadillu bihi, mencari petunjuk langsung dari Allah, mendapatkan petunjuk langsung dari Allah, itu beda jauh. Bahasa Arabnya sih tidak beda jauh, sama-sama yastadillu, satunya bihi, satunya ala, itu tok bedanya. Kalau dilihat dari situ nggak jauh, tapi dari sisi makna jauh, karena yang satu itu langsung dari Allah, yang satu itu ngelacak dari makhluk, gitu. Al-mustadillu bihi, al-mustadillu adapun orang yang ditunjuki, bihi orang yang minta petunjuk, maksudnya orang yang minta petunjuk, bihi dengan Allah, arafa orang itu makrifat, orang itu kenal al-haqqa kepada Allah, li ahlihi tentu ini bagi ahlinya, kenal bagi ahlinya, kenal. Wa asbata, dan kemudian dia menetapkan, al-amro perkara, maksudnya segala sesuatu, mewujudi aslihi dari wujud aslinya. Orang itu kalau mendapat petunjuk langsung dari Allah, dia sudah kasyaf, dia sudah makrifat, ya dia udah ngerti kebenaran, ngerti hak, itu ngerti sudah. Nah, ini khusus untuk ahlinya Allah. Dan orang ini menetapkan perkara itu dari sejak asalnya. Maksudnya begini, menetapkan perkara dari asalnya itu, kalau kita suruh milih siapa ketuanya di sini, itu ya kita pakai hukum dohir. Ayo pilihan siapa yang suaranya terbanyak, terus kita angkat dia jadi pimpinan, kan begitu. Itu artinya kita menetapkan berdasarkan hari ini,
berdasarkan fakta-fakta lahiriah. Tapi kalau orang yang sudah dari Allah tidak begitu. Kalau ditanya siapa pimpinannya, Fulan. Kenapa Fulan? Lauhul Mahfudnya begitu. Itu loh. Lauhul Mahfudnya begitu. Jadi dia tidak menetapkan. Ini memang bisa bentrok sampean. Karena sampean akan ngotot jangan dia, soalnya dia kecil ini itu. Tapi bagi orang yang sudah melihat di Lauhul Mahfud sudah dapat dari berita Allah, menurut Allah ini yang cocok. Menurut Allah ini yang cocok. Sayyidina Umar pernah mengganti panglima perang tiba-tiba. Padahal Khalid bin Walid itu hebat. Tahu-tahu diganti. Usama kalau nggak salah waktu itu yang ganti, saya lupa namanya. Dan itu digantinya tiba-tiba. Itu sebagian sahabat ya sempat rodok bingung. Ini gimana? Penggantinya mudah banget. Penggantinya mudah banget. Dan Rasulullah juga pernah yang memegang bendera Rasul waktu perang Tabuk ngelawan Bizantium. Di Tabuk itu perang paling akhir Rasulullah. Rasulullah jumlahnya tidak seberapa melawan ratusan ribu, melawan 300.000 kalau salah. Ya Allah, kasihan. Wah, saya karuan. Akhirnya meninggal, banyak yang meninggal. Itu yang megang bendera pertama itu umurnya kalau nggak salah 19 tahun. 19 tahun. Maka ya kadang-kadang kita itu ya jangan tidak percaya kalau ada ustadz masih muda tapi alim. Ya jangan tidak percaya. Tapi kadang-kadang memang anak muda itu masih labil. Ya tetap harus hati-hati kalau begitu gitu ya. Maka biasanya kalau orang-orang pesantren itu ngelihat 40. Kalau dia udah lewat 40, nah ini udah mulai stabil. Tapi kalau belum 40 itu lah jangan terlalu dinaik-naikkan dulu. Nah, biasanya belum ketemu ini, gini-gini, oleng. Belum 40 ini belum oleng. Beberapa ini kan ini lagi rame ya gara-gara orang yang belum 40 juga. Mungkin bagi orang yang belum 40 ya bisa, aku ini udah matang gitu. Tapi kita yang sudah tua kan pernah melewati usia itu. Ya memang kalau masih belum di usia itu ya repot, suruh ngelihat perempuan gak ketarik-tarik ya repot gitu loh ya. Masih setrumnya gedenya kayak gitu. Ngelihat jabatan gak kepingin ngerebut itu ya gak mungkin. Ya gak mungkin ya. Tapi kalau orang sudah lewat 40 apalagi lewat 50 itu ya memang sudah tidak begitu selera, ya wis tahu waktunya pulang. Tapi kalau ada orang udah lewat 50, lewat 60 sih rakusnya tidak berubah-berubah. Yo ini yang dijelek-jelekan Rasulullah itu orang tua tapi masih muda ini, tua badannya, muda kelakuannya. Tapi itu ada orang yang sudah tua tapi tetap ngejar jabatan. Berarti dia itu orang yang buruk. Nanti dulu sampai tidak tahu alasannya. Kalau alasannya demi perjuangan di jalan Allah, enggak, keren juga itu. Ya, jadi kita lihat dulu apa itu niatnya. Kalau niatnya dia mau menegakkan hukum Allah, menegakkan kebenaran, ya enggak, tetap jihad hukumnya, tetap istimewa. Jadi sampai jangan gampang maki-maki kiai yang sudah tua punya jabatan, sampai tidak tahu hatinya. Kalau hatinya niat berjuang menegakkan agama Allah melalui cara itu, sampai kalah di akhirat besok. Nah, tetap menang dia, tetap menang dia. Jadi jangan ngukumi hati beratnya. Al-mustadillu bihi arafa al-haqqa li ahli wa asbata al-amra min wujudi asli. Seperti Imam Sahal Tustari, ketika beliau itu mau meninggal, beliau itu sakit-sakitan. Tapi kalau dengar adzan sehat. Ngimami, selesai ngimami, roboh lagi sakit.
Nanti kalau sudah adzan lagi sehat lagi. Jumat juga begitu, kalau sudah dengar adzan sehat. Nanti kalau selesai khutbah roboh lagi. Roboh lagi. Pas beliau mau meninggal, beliau bilang, nanti yang gantikan aku. Dia punya murid 40 orang, itu semuanya khos. 40 ini khos semuanya. Pasti semua orang menyangka yang akan menggantikan Imam Abdullah Sahal At-Tustari adalah salah satu dari 40 orang yang sudah tahunan, ada yang puluhan tahun sampai ngikuti Imam Sahal At-Tustari itu. Pasti salah satu itulah. Ternyata Imam Sahal At-Tustari mengatakan, nanti yang gantikan aku tetangga depan rumahku yang Majusi, yang akan mimpin kalian semuanya. Coba kalau sampean punya kiai begini langsung murtad sakal ya. Langsung bingung. Sampean punya kiai kayak Gus Dur aja udah mumet gitu loh ya. Padahal belum begini, Gus Dur belum menyatakan ini. Itu beliau ngomong gitu. Mas Al-Tustari itu senengannya Pak makan 3 hari sekali. Seringnya dia makan 7 hari sekali. Paling kuat lapar orang ini. Ini paling kuat lapar. Kata Imam Sahal, nanti kalau aku sudah meninggal dapat 3 hari, kamu akan ngelihat dia datang di tempatku ini dan menggantikan kedudukanku. Maka begitu Imam Sahal sudah pulang ke hadirat Allah, ditunggu hari pertama, hari kedua, begitu hari ketiga datang orang ini. Tiba-tiba masuk majelisnya Imam Sahal yang khos. Masuk dia langsung di atas mimbar, pakai jubahnya orang Yahudi, pakai kopiahnya orang Majusi, ya, seruat. Terus dia naik di mimbar, dia mengatakan, benar gurumu itu benar. Yang memberitahu siapa? Tiba-tiba dia di atas mimbar langsung ngomong, apa yang diomongkan gurumu itu semua benar. Semua benar. Aku ini memang Majusi yang seneng pakai pakaiannya orang Yahudi. Tapi hari ini saksikanlah, aku buang kopiahku yang Majusi ini untuk aku ganti dengan mahkotanya Rasulullah Islam. Aku buang jubah Yahudiku ini untuk bersyahadat menjadi orang Islam. Dia mengucapkan syahadat, dikasyaf oleh Allah, langsung dimakrifatkan. Ya wis, kita tidak bisa apa-apa kalau begitu itu. Begitu itu. Memang perjalanan menuju ke Allah itu unik, ya. Disebut dekat, kok tidak sampai-sampai. Disebut jauh, kok nyatanya ada orang yang langsung sampai, gitu. Jadi memang jarak menuju ke Allah itu bukan masafah, bukan jarak yang meteran sehingga bisa diukur umurmu berapa. Jarak ke Allah itu sekian meter. Kalau setahun itu sekian meter, berarti kamu akan sampai ke Allah nanti pada tahun sekian. Memang jarak ke Allah itu meteran, memang kiloan, memang jarak yang bisa enggak. Memang sampean kapan berjarak dari Allah? Udah ada jarak lah, terus jaraknya apa? Jaraknya nafsu sampean sendiri. Kalau begitu, apa rahasianya? Nafsu hilang jarak itu. Kalau nafsunya ada cara itu. Loh, padahal ini orang Nasrani, ini orang Nasrani, ini orang Yahudi, ini orang non Muslim, tapi sebenarnya nafsunya dia udah hilang. Cuma belum syahadat saja, sehingga belum kebuka. Tapi begitu dia syahadat, nafsunya udah hilang langsung. Lah kita enggak, syahadatnya dari awal, tapi nafsunya enggak hilang-hilang, gitu loh ya. Jadi itu yang bikin kenapa enggak kasar-kasar, enggak, ya itu masalahnya. Ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah begitu
Ayo dengan kalau manakiban. Ada kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, saya potong kisahnya langsung. Begitu masuk ke satu majelis, di situ isinya 6 orang, 7 orang wali abdalun nujaba. Itu wali abdal yang hanya isinya 7 orang sedunia. Abdalun nujaba 7 orang. Yang satu sakit kemudian meninggal dipanggul oleh Nabi Khidir, dibawa ke hadirat Allah. Syekh Abdul Qadir langsung ngangkat gantinya. Penggantinya itu siapa? Orang Kristen dari Turki, Konstantinopel waktu itu masih. Orang Kristen dari Konstantinopel langsung diambil, dicukur kumisnya, kemudian dikasih kopiah Turki, disyahadatkan oleh Syekh Abdul Qadir, dibaiat Syekh Abdul Qadir, langsung wusul, langsung pangkat naik jadi wali abdal nujaba. Mumet ya, Masya Allah, ngaji hikam bolak balik aja jadi wali murid tau gitu loh ya. Ini langsung jadi. Loh, ngelihat begini nih jangan kaget. Jangan terus Abdul Qadir yo saenake dhewe. Masa orang baru datang malah diangkat. Kita yang sudah jukir balik ngaji, dasar orang ini ndak adil macam lo, sampean rusak iman gitu loh ya. Ndak begitu. Orang yang sudah makrifat menetapkan hukum itu bukan karena proses sehari-hari ini, bukan. Dia lihat lauhul mahfudnya. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Aku sudah ngelihat takdir Allah, dia itu wali abdalun nujaba memang. Aku cuma ngesahin aja, aslinya sudah begitu. Allahnya maunya begitu. Terus sampean mau protes ke Gusti Allah? Ya gak bisa. Nggak, kalau kita mau cek secara rumusnya, saya berani memastikan orang ini memang Nasrani, tapi batinnya bersih. Nggak ada sombongnya, nggak ada riaknya, nggak ada hubud dunyanya, nggak ada rakusnya, nggak ada tamaknya. Orang ini kalau kena hidayah Islam jebret, kalah kita. Lo ini loh Pak, yang Imam Ghazali selalu pesankan. Iya, sampean sekarang Islam lebih hebat dari orang non muslim, tapi jangan menutup pintu hidayah Allah. Jangan terlalu kesombongan sampean. Kalau orang-orang yang non muslim seperti ini tiba-tiba Allah kasih hidayah, bahaya ini, orang ini bisa langsung di atas kita. Gitu loh ya, di atas kita. Itu supaya kita tidak sombong kepada siapapun, supaya kita tetap nyandar kepada Allah. Cuma cerita begini ini yo tidak bisa untuk pelajaran umum, karena yang begini ini hanya 1-2 orang. Yo itu urusannya Allah. Saya sendiri kalau ditanya, ya menuju kepada Allah, ya mujahadah, ya riyadhah, sholat fardu dibaguskan, sholat sunnah rawatib muakkadah itu ditunaikan, ya belajar istiqomah, yang kuat, yang sabar. Memang lama menuju ke Allah, ya begitu. Tapi kalau jenengan tahu kisah-kisah ini kan terus debat saya, nyatanya ada orang yang langsung begini, itu bagaimana? Ya tak jelaskan. Orang ini sudah bersih semua, tinggal syahadatnya saja, maka dia bisa langsung melejit gitu. Nah, itu yang menyebabkan kenapa Abu Yazid itu mbahnya pimpinan agama Majusi. Kok anaknya bisa jadi wali top? Ya bapak kita, mbah kita semuanya Islam, kok kita ndak top-top? Ya itu masalahnya. Ya itu masalahnya, karena bagusnya batin. Jangan kalau belum banyak sahabat, belum banyak kenalan orang non muslim, mungkin nggak tahu. Tapi kalau banyak kenalan itu, jangan bisa ngelihat orang non muslim yang baik banget itu, aduh, nggak tega, kurang syahadat aja orang itu bisa gitu. Cara dia bagus, disiplin, adil, jujurnya, aduh, syahadat saja sudah selesai orang ini.
Sementara yang sudah syahadat dari kecil, waduh nipu, dagangan nipu gak selesai-selesai sampai sekarang sih nipu terus, Masya Allah. Ini yang bikin repot ya. Jadi orang yang sudah al-mustadillu bihi itu menetapkan segala sesuatu miwujudi asli, dari wujud aslinya. Tapi ini juga punya makna. Beliau itu melihat segala sesuatu itu dari asalnya. Ya, dari dia tidak melihat apa-apa yang dia lihat kecuali Allah. Wal istidlalu alaihi, adapun meminta petunjuk kepada selain Allah untuk bisa mengerti Allah, mengambil petunjuk dari makhluk, yang dengan makhluk itu kemudian dia bisa menemukan, menyadari adanya Allah, itu min adamil wusuli ilaihi, itu karena ketiadaan wusulnya orang itu kepada Allah. Wa illa, jika bukan karena itu, ya, famata ghaba hatta yustadalla alaihi, maka kapan Allah itu hilang sehingga dibutuhkan petunjuk untuk bisa menemukannya? Emang Allah hilang kok butuh petunjuk itu loh. Ya, kalau tiba-tiba saya ndak ada, Bapak nyari kan? Nyari, Pak Sodik di mana? Loh, Bapak nyari itu kan minta petunjuk. Minta petunjuk itu kan karena hilang, karena Pak Sodiknya hilang. Lah al-mustadillu alaihi itu kan minta petunjuk. Loh, kok minta petunjuk? Memang Allah udah hilang, kok harus dilacak loh. Coba polisi nyari pelacakan, oh berarti malingnya hilang. Malingnya hilang. Loh, kalau malingnya ada untuk apa dilacak? Untuk apa bukti? Wong orangnya udah ada kok dicari bukti, udah perlu bukti gitu loh ya. Nah terus pertanyaan Syekh Mu'athaillah, lah kamu mencari bukti kepada Allah, memang Gusti Allahmu hilang tah? Gitu loh. Memang Allah itu hilang tak? Lah kalau Allah hilang, kapan hilangnya? Kok kamu nyari tanda Allah itu? Tandanya Allah. Wa mata ba'uda hatta takunal asaru ya allati tusilu ilaihi. Kapan Allah itu jauh sehingga asar itu bekas, bekas-bekas adanya. Bekas-bekas itu dia menyampaikan kamu kepadanya. Kapan Allah itu jauh sehingga kamu membutuhkan asarnya untuk melacak sehingga kamu bisa menemukannya kembali, sampai kembali. Ini pertanyaan berkelas. Cuma waktunya yang sudah tidak berkelas. Ini kalau saya baca pasti ini pasti bisa jam 10. Ini saya bilang ini makalah seru. Apa ini hikmah berat. Kalau tadi masih ringan-ringan, gampang difahami. Begitu sampai ke sini berat. Ini berat. Syekh Mu'athaillah sebenarnya mau menunjukkan bedanya wali dengan orang awam. Wali dia bahasakan dengan al-mustadillu bihi. Orang awam disebut sebagai al-mustadillu alaihi. Nah gitu. Itu dulu jenengan harus kunci maknanya. Dari yang al-mustadillu bihi itu wali yang memohon petunjuk kepada Allah langsung dari Allah, yang mendapatkan petunjuk dari Allah langsung, sehingga dengan ma'rifatnya, kasyafnya kepada Allah itu dia mengenali semua makhluk. Tapi kalau al-mustadillu alaihi, orang itu mencari petunjuk dari makhluk sehingga dia bisa menemukan Allah itu. Nah itu al-mustadillu
alaihi. Loh, berarti yang mencari petunjuk dari berbagai kehidupan ini sehingga menemukan Allah itu masih awam, soalnya butuh dalil. Aku tidak percaya Allah ada. Loh, ya apa sampai kamu tidak percaya? Ya tidak percaya. Kalau kamu tidak percaya, coba kamu pikir, bisa ndak kamu muter langit matahari yang biasanya keluar dari timur, sekarang kamu rubah ke barat, bisa ndak? Nggak bisa. Loh, berarti itu kamu harus yakin bahwa matahari itu tunduk pada aturan. Berarti ada yang ngatur di belakang matahari. Loh, itu loh Gusti Allah yang ngatur. Coba kamu pikirkan, ya apa dari akar yang sangat lembut itu bisa memilih unsur-unsur tanah, zat-zat kimia di dalam tanah, sedemikian rupa komposisinya sangat tepat sehingga ketika disedot oleh akar ini naik di reproduksi di daunnya, kemudian nanti bisa jadi kembang, jadi buah, kemudian jadi mangga. Wah, enak sekali. Sampean bisa bayangkan, dari bahan tanah jadi pepaya, dari bahan tanah jadi mangga. Sekarang saya tanya, ada ndak mesin yang dibuat manusia yang dimasukkan pertama tanah, nanti keluar mangga? Sudah ada atau belum? Belum ada. Mikirkan aja kita bingung. Ya, mikir tok itu bingung. Loh, ini kalau bukan Gusti Allah siapa? Dan kalau ada pasti pabriknya besar. Sedangkan pohon mangga itu bisa kecil. Bapak bisa mikir, ya apa rumitnya akar itu sebenarnya sistem kerjanya. Mumet kita mikir itu, Pak. Mumet kita mikir itu. Loh, ini kalau bukan Allah terus siapa? Baru mantep sampean kalau Allah itu ada setelah dijelaskan begini, yaitu namanya al-mustadillu alaihi. Sampean itu sik butuh dijelaskan begini, itu baru mantep ke Allah. Tapi kalau orang batin udah kebuka, ngelihat apa-apa, ya Allah, nurnya udah kegedean di dalam ini sudah. Tapi ngelihat apa-apa sudah kelihatan. Ya ini wali kalau ini. Itu namanya al-mustadillu bihi. Nah, begitu, insya Allah nanti penjelasan lanjutnya seri berikutnya, ngaji berikutnya. Kenapa pada dibuka pertanyaan? Ada sekarang yang bertanya sekarang. Baik, ada pertanyaan. Jadi makalah yang bagus dari seperti butuh konsentrasi khusus nih. Jadi depan ini perlu pemahaman yang khusus karena juga ya mungkin untuk ahad besok nanti nafsir الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه خصوصا جميع الحاضرين وعلى نيتهم وقصدهم وحوائجهم شر الليل هم الفاتحة حمدا بشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين حمدا يوافي نعمه يكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قابلين لها وأتمها علينا قابلين لها وأتمها علينا قابلين لها وأتمها علينا
اللهم إنا نسألك العفو والعافية ومعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم تجاوز عن سيئات أمة سيدنا محمد، اللهم ارفع أمة سيدنا محمد، اللهم اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونستعين وآخرا بالله التوفيق والهداية رضانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على